Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 POA akan mempresentasikan panel project Production and Operation Analysis di kelas A ada, yang dimana saya sebagai ketua kelompok, Muhammad Hafiz, akan menyampaikan beberapa slide dulu. Yang pertama ada daftar isi, yang dimana presentasi ini mencakup nama anggota, abstrak, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian kelompok kami ada 5 anggota, yang dimana ada Mbak Arik Malindasari dengan NIM tertera, ada Mas Evan Rahmat Setiobudi dengan NIM tertera, ada saya sendiri dengan NIM yang tertera, ada Mbak Mutia Azhar dengan NIM yang tertera, dan ada Mbak Sabrina Sabila Sidik dengan NIM yang tertera. Ya, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Mutia. Baik, pada laporan ini, abstrak yang kita susun adalah bagaimana kita menguraikan penerapan komprehensif berbagai konsep penting dalam analisis produksi dan operasi melalui studi kasus Lee Familia Bike ini. Nah, dan metode yang digunakan yaitu forecasting, aggregate planning, assembly process, material requirement planning, lot sizing, dan inventory subject to known demand. Selanjutnya, metodologi yang diterapkan yaitu bagaimana simulasi kuantitatif berbasis data ini juga dapat mengolah secara sistematis untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan pada produk Lee Familia Bike. Lanjut, untuk analisisnya menunjukkan bahwa integrasi antar modul harusnya mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya operasional serta pengoptimalan tingkat persediaan. Untuk rumusan masalahnya ada 6. Yang pertama adalah bagaimana memperkirakan jumlah permintaan produk Le Familia Bike menggunakan forecasting method. Yang kedua, untuk menggunakan metode aggregate planning untuk menentukan kapasitas jadwal produksi. Ketiga, menggunakan assembly process method untuk merancang alur produksi berjalan dengan efektif. Menggunakan MRP untuk membantu kebutuhan bahan baku secara tepat secara waktu dan jumlah. Menggunakan metode lot sizing untuk menyimbangkan biaya pemesanan. Dan menggunakan inventory subject to known demand untuk menjaga ketersediaan stok tanpa menimbulkan kelebihan persediaan. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum ini. Yang pertama ada menganalisis dan menerapkan metode forecasting guna memperkirakan permintaan produk secara akurat. Yang kedua, menyusun aggregate planning yang efisien untuk menentukan kapasitas tenaga kerja dan jadwal produksi yang optimal. Yang ketiga, memahami dan menggambarkan tahapan assembly proses agar proses perakitan berjalan efektif dan terkoordinasi. Yang keempat, menerapkan material requirement planning atau MRP untuk menentukan kebutuhan material sesuai jadwal produksi. Yang kelima, menentukan metode lot sizing yang tepat untuk mengoptimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan bahan. Dan yang keenam, mengelola inventory subject to known demand agar persediaan selalu tersedia sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan pemborosan. Selanjutnya ada landasan teori untuk modul 1 yaitu forecasting, di mana forecasting adalah proses memperkirakan jumlah permintaan produk di masa depan dengan menggunakan data historis, tren pasar, dan informasi tambahan seperti musim ataupun perilaku konsumen. Dengan peramalan yang akurat, perusahaan dapat menyiapkan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan persediaan material secara lebih efisien, sehingga risiko kekurangan ataupun kelebihan stok dapat diminimalkan. Beberapa metode forecasting yang umum digunakan antara lain moving average, exponential smoothing, dan expert opinion. Lalu untuk modul kedua ada aggregate planning, di mana merupakan proses perancangan jangka menengah yang bertujuan menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan agar dapat memenuhi permintaan yang telah diprediksi. Perencanaan ini juga membantu perusahaan menyeimbangkan kapasitas produksi dengan fluktuasi permintaan sehingga operasi menjadi lebih stabil, biaya produksi dan persediaan yang lebih terkendali, serta sumber daya yang digunakan dapat secara optimal. Strategi yang dapat diterapkan mencakup level production, chase demand, maupun kombinasi keduanya. Ya, yang selanjutnya yaitu terkait modul 3 dan 4 tentang assembly proses atau proses perakitan, di mana merupakan tahap penggabungan berbagai komponen menjadi produk akhir yang siap dipasarkan. Agar produksi berjalan efisien, proses ini perlu dirancang secara sistematis dengan memperhatikan urutan perakitan, tata letak fasilitas, koordinasi antar pekerja, serta standar waktu kerja di stasiun. Tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu tunggu, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas produk. Dan yang selanjutnya itu modul kelima tentang material requirement planning, di mana MRP ini berfungsi untuk memastikan seluruh bahan baku tersedia tepat waktu sesuai jadwal produksi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan, menentukan waktu pemesanan, serta mengatur kedatangan material agar produksi tidak terhenti. Dengan demikian, biaya persediaan dapat diminimalkan tanpa mengganggu kelancaran proses produksi. Next. Dan untuk modul ke-6 tentang lot sizing, ini merupakan metode penentuan jumlah dan atau produk yang harus dipesan maupun diproduksi dalam satu periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan agar sumber daya digunakan secara efisien. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi EOQ atau Economic Order Quantity, Lot for Lot, dan Fixed Period Quantity yang dipilih sesuai dengan kondisi produksi maupun permintaan. Yang selanjutnya yaitu modul 7 dan 8 tentang Inventory Subject to Known Demand, di mana jenis persediaan ini dikelola berdasarkan jumlah dan waktu permintaan yang sudah pasti. Pengelolaan yang baik membantu memastikan bahan baku dan produk jadi tersedia sesuai dengan kebutuhan, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, serta mendukung kelancaran proses perakitan dan produksi secara keseluruhan. Next. Lanjut pada hasil dan pembahasan, di mana pada modul 1 tentang forecasting ini dilakukan pengumpulan data, di mana
yang dipaparkan pada presentasi tersebut berisi tentang hasil pengumpulan data terkait penjualan sejumlah unit sepeda green bike maupun yellow bike yang terjual setiap bulan selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Untuk pengolahan datanya ini, data penjualan terbaru digunakan sebagai dasar perhitungan dalam berbagai metode peramalan atau forecasting. Metode yang diterapkan meliputi time series decomposition atau TSD, moving average, hold method, dan meter method. Dari hasil peramalan menggunakan keempat metode tersebut, diperoleh beberapa temuan. Yang pertama yaitu TSD, mampu mengidentifikasi pola tren jangka panjang dan musim secara menyeluruh sehingga memberikan gambaran paling akurat. Pada sisi MA, menghasilkan nilai yang stabil tetapi kurang tanggap terhadap perubahan tren maupun pola musiman. Yang ketiga tentang metode hold, di mana lebih baik dalam menangkap tren naik maupun turun, namun belum mempertimbangkan faktor musiman. Dan yang terakhir yaitu metode winter, merupakan metode paling kompleks karena menggabungkan unsur tren dan musim sekaligus dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dari hasil peramalan menggunakan keempat metode tersebut diperoleh beberapa temuan. Data menampilkan penjualan bulanan dua jenis sepeda selama 3 tahun tersebut, di mana green bike sales dan yellow bike sales menunjukkan angka penjualan selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 sampai 2021, penjualan kedua produk tersebut meningkat secara konsisten sekitar 10-12% per tahunnya. Berdasarkan perbandingan hasil, metode TSD memberikan performa terbaik dengan nilai akurasi tertinggi, yaitu MAP 1,23%, MAD 838,72%, dan MSE yaitu 1229,5, sehingga data tersebut menunjukkan performa yang efektif dan memproyeksikan penjualan di masa mendatang. Dilanjutkan oleh Mbak Alin. Modul berikutnya yaitu aggregate planning. Di sini kita sudah melakukan pengumpulan data mulai dari ending inventory Desember pada tahun 2021. Di sini kebetulan kelompok kami ini mendapat bagian untuk Live Family Bag Yellow. Di sini kita melakukan pengolahan data berdasarkan data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Di sini kita menggunakan 4 metode, yaitu metode Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, kemudian Overtime plus Loss of Sale, dan Overtime plus Subcontract. Nah, kemudian data-data itu kita analisis, dan berdasarkan hasil analisis kita peroleh bahwa metode Zero Inventory Plan ini memiliki total biaya terendah, yaitu kurang lebih sekitar 207 miliar, dan dinyatakan sebagai dengan metode yang terbaik. Next. Selanjutnya untuk modul 3 dan 4 yaitu assembly process, di mana ada pengumpulan datanya seperti komponen dari baik itu apa aja. Lalu di sini juga ada proses dari si assembling tahapan itu sendiri. Di mana yang pertama untuk pengolahan data kita ada di struktur produk, di mana menunjukkan hierarki produk dari level 0 hingga level 6. Ini artinya mendefinisikan hubungan antara parent child dari komponen itu sendiri. Lalu ada bill of material, di mana ini merupakan seperti resep ataupun kunci dari pembuatan dari baik itu sendiri yang merinci seperti kuantitas spesifik dari setiap komponen, misalnya seperti Spox yang membutuhkan 30 unit untuk satu sepeda itu sendiri. BOM ini berfungsi sebagai input utama untuk MRP dan tim pengadaan. Yang ketiga ada assembly chart, di mana ini merupakan peta alur visual yang menunjukkan urutan logis dari perakitan, di mana ini krusial untuk perencanaan ataupun work center dengan memastikan alur kerja yang efisien, yang nantinya ini digunakan untuk proses assembly di produksi itu sendiri, seperti apakah material ini di-assembling di sub-assembling 3, 4 yang nantinya akan di-assembling lagi di sub-assembling 1, 2, 3, dan menjadi assembling 1, 2, dan yang terakhir itu 4 untuk menjadi produk dari sebuah sepeda itu sendiri. Lalu untuk aliran hierarkisnya, di mana data modul 3 dan 4 ini juga berhubungan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu adanya permintaan pasar yang nantinya digunakan untuk perencanaan agregat dan juga digunakan untuk master product schedule atau MPS itu sendiri. Nah, MPS adalah kontak internal yang menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas, di mana menentukan kapan dan berapa banyak produk akhir yang harus dibuat, yaitu salah satunya untuk kunci stabilitas, yaitu ketersediaan safety stock sebanyak 8.750 unit untuk menjaga ketersediaan produk dan menggunakan time fences 4 dan 8 periode. Lalu melindungi jadwal jangka pendek dan fluktuasi permintaan dan memastikan operasi tetap stabil dan efisien. Next, modul selanjutnya. Modul selanjutnya yaitu material requirement planning. Seperti yang Mbak Sabrina jelaskan sebelumnya, untuk MRP ini purely mengambil dari data-data dari modul 4. Nah, pengolahan data ini didasarkan pada hasil penghitungan MRP untuk komponen penyusun Grand Familia Bike ini mengambil data dari Januari sampai Desember 2022. Untuk analisis data yang dilakukan ada 4 poin, yaitu kita mengkaji hubungan antara MPS dan MRP. 2, bagaimana kita merencanakan pengeluaran pesanan atau plan order release. Nomor 3, bagaimana kita mengefisiensikan dalam perencanaan dan pemenuhan permintaan per bulan. Lalu keempat, kita menganalisa seberapa relevan, praktis, dan akurasi sistem MRP itu sendiri. Selanjutnya, modul selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Alin. Modul berikutnya yaitu lot sizing. Di sini kita sudah mempunyai data mulai dari komponen name, ordering cost, sampai dengan loading cost. Di sini data penjualan itu kita gunakan sebagai dasar perhitungan pada setiap perhitungan pada metode lot sizing. Metode yang digunakan ini ada 4, ada silver mill heuristic, part periods balancing, list unit cost, dan Wagner Wittin method. Kemudian kita analisis data tersebut dengan 4 metode tadi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan metode mana sih yang paling efisien dalam menyeimbangkan total pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, yang pertama silver mill heuristic. Di sini hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan jadwal pemesanan yang relatif sederhana dengan frekuensi pemesanan yang lebih sering, namun mampu menjaga biaya total tetap stabil. Metode ini sangat cocok untuk permintaan yang fluktuatif, moderat,
dengan kebutuhan respon cepat terhadap perubahan permintaan. Kemudian yang kedua, metode path basing. Di sini dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa jumlah pesanan yang bervariasi di setiap periode dengan total biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan silver mill. Kemudian metode berikutnya yaitu list unit cost. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa metode ini tuh cenderung memberikan lot size yang lebih besar, namun frekuensi pemesanannya lebih sedikit. Walau biaya penyimpanannya meningkat, metode ini mampu menekan biaya pemesanan secara signifikan. Metode ini efisien untuk permintaan yang stabil dalam jangka waktu menengah. Kemudian metode berikutnya yaitu Wagner-Witten method. Di sini berdasarkan hasil perhitungan, metode ini tuh memberikan total biaya yang paling rendah jika dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini terjadi karena algoritma dinamisnya menghitung seluruh kemungkinan keputusan pemesanan sehingga bisa menghasilkan kebijakan pemesanan yang paling efisien secara keseluruhan. Next. Oke, untuk modul 7 dan 8 inventory subject to non-demand, yang dimana data tersebut ada tiga, yaitu data jadwal masuk karyawan, jadwal time machine, and workstation. Pengolahan data untuk modul 7 dan 8 menggunakan modul CDS, kemudian metode stream, flip, and brown algorithm. Kemudian hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa uh, terdapat jadwal pengerjaan ataupun jalur efisiensi di jalur produksi serta jumlah operator yang masuk bervariasi dengan tertinggi di hari Selasa dan Jumat sekitar 65 orang, dan di mana jumlah total gaji karyawan untuk periode ini sekitar 2.540.000.000 rupiah. Kemudian kesimpulan untuk modul 1. Oke, untuk kesimpulan modul 1 forecasting, yaitu di mana forecasting di penelitian kami ini menggunakan metode TSD yang memiliki akurasi yang paling tinggi dari metode-metode lainnya. Kemudian untuk modul 2, Activated Planning secara keseluruhan analisis ini kita menggunakan Zero Inventory Plan yang merupakan solusi paling cepat dan efisien dalam perencanaan. Modul Selanjutnya, 4, kesimpulan untuk modul 3 dan 4, assembling proses, di mana kesuksesan La Familia baik dalam mengelola lonjakan permintaan dimulai dari fondasi yang terstruktur seperti adanya assembling chart, struktur produk, dan terutama bill of material yang nantinya sangat diperlukan dengan proses produksi. Lalu MPS juga menunjukkan dua hal yang krusial, yaitu menjamin projected available balance yang selalu dipertahankan di atas safety stock 8.750 unit, sehingga setiap kali stok diprediksi turun, produksi akan segera dijadwalkan satu periode sebelumnya. MPS juga melindungi jadwal operasional dengan menggunakan time fences batas kaku, yaitu 4 periode di awal, dan fleksibel di periode berikutnya, yang memungkinkan manajemen menstabilkan produksi jangka pendek sambil tetap tanggap terhadap perubahan forecast jangka panjang operasional sesuai strategi perencanaan yang telah ditetapkan. Baik, untuk kesimpulan MRP, yaitu MRP itu sudah terbukti untuk efektif untuk merencanakan kebutuhan material berdasarkan MPS. Selanjutnya, itu MRP sudah secara efektif menghitung jumlah pesanan komponen secara akurat. Selanjutnya, kesimpulan terakhir adalah MRP juga sudah terbukti untuk menggerakkan sistem itu sendiri menggunakan metode MPS dari modul 4. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mbak Alin. Kesimpulan berikutnya yaitu modul 6 untuk lot sizing. Di sini semua metode itu dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pemesanan yang optimal tergantung pada pola permintaan dan kapasitas perhitungan yang tersedia. Kemudian metode Wagner-Witten ini memberikan hasil paling optimal dengan total biaya terendah karena memperhitungkan seluruh kombinasi biaya. Kemudian path period balancing ini menjadi alternatif praktis dengan hasil mendekati optimal terutama jika perusahaan menginginkan metode yang lebih sederhana namun tetap efisien. Kemudian silver mill ini cocok juga untuk kasus di mana keputusan harus dibuat secara cepat, tepat, dan tanpa analisis yang kompleks. Kemudian modul 7 dan 8 inventory subject to non-demand. Di sini dengan menggunakan algoritma CDS, ini perusahaan bisa meningkatkan efisiensi mesin dengan mengatur urutan pekerjaan secara optimal sehingga membantu mengurangi hambatan di jalur produksi dan meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian sistem kerja berpangkalan yang sudah dibuat cukup efektif dalam menjaga kapasitas produksi tanpa kekurangan tenaga kerja. Namun juga perlu diawasi agar beban kerja ini tidak terlalu berat pada hari-hari di mana jumlah pekerja lebih sedikit. Kemudian dengan jumlah karyawan yang cukup dan jadwal yang kerja yang optimal, kapasitas produksi di perusahaan La Familia Baik ini dapat tercapai. Selain itu, perusahaan juga bisa mengurangi biaya tenaga kerja tanpa mengurangi tingkat produktivitas. Potensi penghematan biaya juga bisa dicapai dengan meninjau kembali distribusi jam kerja sehari-hari agar seimbang setiap hari. Next. untuk saran, di kelompok kita memiliki 10 saran, yaitu ada metode TSD yang digunakan sebagai metode paling akurat di dalam forecasting, kemudian ada MPS yang harus diselaraskan dengan mode forecasting, kemudian ada MRP yang menghitungkan perubahan lead time, lot size, dan safety stock. Kemudian dilakukan dengan menggunakan algoritma CDS ya untuk pemantauan beban kerja operator dan mesin agar terseimbang. Mungkin dari kami penjelasannya sudah cukup untuk final project kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan dari kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.